Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melinda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya akan membahas tentang manajemen persediaan pada mata kuliah manajemen keuangan. Pengertian persediaan atau yang disebut dengan inventory adalah bahan-bahan atau barang yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, yang pertama itu untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Yang kedua, walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsi antara lain yang pertama bad stock, yang kedua fluctuation stock, yang ketiga anticipation stock. Sedangkan jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang antara lain itu adalah 5. Yang pertama persediaan bahan mentah atau raw material, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased parts atau components, yang ketiga persediaan bahan pembantu atau penolong atau yang disebut dengan supplies, yang keempat persediaan barang dalam proses atau yang disebut dengan work in process, dan yang terakhir yang kelima yaitu persediaan barang jadi atau yang disebut dengan finished goods. Manfaat persediaan yaitu antara lain memanfaatkan diskon kuantitas, menghindari kekurangan bahan, manfaat pemasaran, peningkatan tingkat pelayanan, atau pengontrolan persediaan yang lebih baik. Fungsi persediaan itu ada 3. Yang pertama fungsi debt coupling, yang kedua fungsi economic load seizing, yang ketiga fungsi antisipasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan secara umum besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor, yaitu ada lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, dana tahan material. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah yang pertama bahan baku yang dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjualan pembelian dan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, barang dalam proses dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke dalam proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga, itu ada barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Metode manajemen persediaan. Yang pertama metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity. EOQ itu atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Yang kedua, recorder point. Recorder atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Titik persamaan kembali yaitu sama dengan tenggang waktu dikali pemakaian. Yang ketiga, safety stock. Safety stock atau persediaan pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Yang keempat, sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Biaya persediaan atau biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun jenis biaya ini antara lain adalah dalam bentuknya biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan tersebut, biaya asuransi persediaan, biaya atau upah buruh yang mengurusi penerimaan barang. Macam-macam persediaan, ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu 1. Ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran.
Contohnya biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman dan penanganannya yaitu bongkar muat, potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua, carrying cost atau biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Yang ketiga, biaya persediaan pengaman. Contohnya kehilangan penjual, kehilangan kepercayaan pelanggan, gangguan jadwal produksi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.